Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menghitung depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pada layar monitor kita sudah lihat ada contoh soal. Diketahui tanggal 1 Mei 2021 dibeli sebuah kendaraan operasional perusahaan senilai 300 juta. Kendaraan itu ditaksir dapat digunakan selama 5 tahun. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya penyusutan per tahun dengan metode saldo menurun ganda. Mari sama-sama kita selesaikan. Pertama-tama kita harus tahu dulu tarif depresiasi per tahun. Tarif depresiasi per tahun kita hitung dengan metode garis lurus umumnya, yaitu dari 100% dibagi dengan umur ekonomis untuk menentukan besarnya tarif depresiasi per tahun. Jadi tarif depresiasi per tahunnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi besarnya tarif depresiasi per tahun adalah 20%, 100 dibagi 5. Lalu besarnya tarif depresiasi dengan saldo menurun ganda adalah 2 kali tarif depresiasi per tahun. Jadi 20% dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 40%. Sekarang kita akan mencoba menjawab atau membuat perhitungan besarnya penyusutan atau depresiasi dengan metode tarif saldo menurun ganda. Pada layar monitor kita sudah lihat ada tabel, kemudian juga ada data-data harga perolehannya dari soal. Demikian juga dengan tarifnya 40% itu dari hasil perhitungan berdasarkan data-data yang ada di soal. Sekarang kita akan mengisi kolom-kolom pada tabel tersebut: harga perolehan, tarif, biaya depresiasi, akumulasi depresiasi, dan nilai buku. Kita hitung dulu biaya depresiasi untuk tahun pertama, yaitu harga perolehan tahun pertama dikali dengan tarif. Maka besarnya biaya depresiasi tahun pertama adalah harga perolehan sebesar 300 juta dikali dengan tarif sebesar 40%. Maka besarnya biaya depresiasi pada tahun pertama adalah 120 juta. Sekarang kita coba isi pada tabel tersebut. Harga perolehan kita isi 300 juta dari data yang ada di soal. Kemudian tarif depresiasinya juga sudah diketahui, yaitu sebesar 40%. Lalu biaya depresiasi dari hasil perhitungan 120 juta. Lalu akumulasi depresiasinya juga masih sama 120 juta. Dan kolom yang terakhir adalah nilai buku. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan biaya depresiasi. Maka hasilnya adalah 180 juta. 180 juta ini nilai buku pada akhir tahun pertama ini akan menjadi harga perolehan pada tahun kedua. Jadi nilai buku tahun pertama ini akan menjadi harga perolehan pada awal tahun kedua. 180 juta kita isi di kolom harga perolehan pada awal tahun kedua. Kemudian besarnya tarif tetap sama, yaitu 40%. Lalu biaya depresiasinya berapa? Kita coba hitung dulu. Biaya depresiasi tahun kedua berarti harga perolehan tahun kedua dikalikan dengan tarif. Maka besarnya biaya depresiasi tahun kedua adalah 180 juta dikali dengan tarifnya, yaitu sebesar 40%. Maka besarnya biaya depresiasi tahun kedua adalah
72 juta. Kita isi 72 juta di kolom. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya akumulasi depresiasi tahun kedua. Besarnya yaitu akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah dengan biaya depresiasi tahun kedua. Maka 120 juta ditambah 72 juta, hasilnya adalah 92 juta. Lalu pada kolom nilai buku, harga perolehan tahun kedua dikurangi dengan biaya depresiasi. Maka hasilnya adalah 108 juta. Nilai sebesar 108 juta ini, nilai buku akhir tahun kedua, akan menjadi harga perolehan pada awal tahun ketiga. Maka 108 juta ini adalah harga perolehan pada awal tahun ketiga. Kita masukkan 180 juta ke harga perolehan awal tahun ketiga. Kemudian tarifnya adalah tetap 40%. Dan biaya depresiasinya kita hitung harga perolehan dikali dengan tarif. Berarti harga perolehannya adalah 108 juta dikalikan dengan tarifnya adalah 40%. Maka besarnya depresiasi tahun ketiga adalah 43.200.000. Kita masukkan nilai 43.200.000 tersebut. Selanjutnya kita mengisi kolom akumulasi depresiasi pada tahun ketiga, berarti akumulasi depresiasi tahun kedua ditambah biaya depresiasi tahun ketiga. Jadi 192 juta tambah 43.200. Hasilnya adalah 235.200. Ini kita isi. Dan nilai bukunya yaitu harga perolehan awal tahun ketiga dikurangi dengan biaya depresiasi tahun ketiga. Maka hasilnya adalah 64.800. Selanjutnya kita akan mengisi data-data tahun keempat. Jadi nilai buku pada akhir tahun ketiga ini akan menjadi harga perolehan pada awal tahun keempat, yaitu 64.800. Kita masukkan. Kemudian tarif depresiasinya adalah 40%. Maka besarnya biaya depresiasi kita hitung 64.800 dikali dengan 40%. Maka hasilnya adalah 25.920. Kita masukkan 25.920. Lalu selanjutnya akumulasi depresiasi tahun sebelumnya 235.200 ditambah 25.920. Maka hasilnya adalah 261.120. Dan nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi dengan biaya depresiasi. Hasilnya adalah 38.880. Nilai buku pada tahun keempat, pada akhir tahun keempat ini akan menjadi harga perolehan pada awal tahun kelima. Maka 38.880 akan kita masukkan ke harga perolehan pada awal tahun kelima. Tarif depresiasinya adalah 40% dan biaya depresiasinya adalah kita hitung harga perolehan dikali tarif. Harga perolehan pada tahun kelima dikali tarif ya, jadi 38.880 dikali 40%. Maka hasilnya adalah 15.552. Lalu besarnya akumulasi depresiasi 261.120 tambah 15.552. 276.672. Dan nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi dengan biaya depresiasi pada tahun kelima. Maka hasilnya adalah 23.328. Ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan menghitung alokasi depresiasi berdasarkan
soal tersebut. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita membuat jurnal penyesuaian untuk data pada tahun pertama ini. Untuk data tahun pertama ini kita tahu penyusutannya atau biaya depresiasinya adalah 120 juta. Sekarang kita coba membuat jurnal penyesuaian untuk tahun pertama. Dari soal tersebut, maka jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah, kita buat perhitungannya, depresiasi tahun pertama sebesar 120 juta. Tadi dari tabel tadi, pada tahun pertama depresiasinya atau biaya depresiasinya adalah 120 juta. Kemudian kita menghitung besarnya depresiasi pada tahun 2021. Depresiasi pada tahun pertama sebesar 120 juta ini adalah untuk 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun terhitung mulai dari tanggal pembelian tanggal 1 Mei ini sampai tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi untuk depresiasi tahun 2021 kita hitung dari tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2021 itu ada 8 bulan. Jadi untuk depresiasi tahun pertama tahun 2021 ini baru digunakan 8 bulan. Jadi biaya depresiasinya adalah untuk 8 bulan. Sedangkan yang data ini 120 juta ini adalah biaya depresiasi untuk 1 tahun. 120 juta ini untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan. Sedangkan yang realnya tahun 2021 ini karena dibeli tanggal 1 Mei, maka pada akhir tahun 2021 ini baru digunakan 8 bulan. Jadi biaya depresiasinya adalah untuk 8 bulan. Maka perhitungannya sebagai berikut. Depresiasi sama dengan 8/12. Kenapa 8/12? Ini 8 ini karena baru digunakan 8 bulan. Dari sini ya, 8 bulan ini. Per 12. Dikali dengan 120 juta. Maka hasilnya adalah 80 juta. Sehingga jurnal penyesuaian yang kita buat pada akhir tahun 2021, beban depresiasi kendaraan 80 juta dan akumulasi depresiasi kendaraan di kredit 80 juta. Dengan demikian kita telah membuat jurnal penyesuaian untuk tahun 2021 yang baru digunakan 8 bulan. Demikian pembahasan mengenai perhitungan depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.